opini dan fakta. Bagaimana menjadikan opini menjadi fakta? Kusut. Untuk merubah opini menjadi fakta, yang diperlukan hanyalah merubah pola pemikiran atau ketinggian. Pusing saya mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dokter, silakan duduk dulu dokter. Terima kasih Pak Ustadz. Kebetulan sekali dokter. Saya teh tidak enak badan. Jadi begini Pak Ustadz, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin memberikan kabar tentang penyakit demam berdarah. Ya, karena akhir-akhir ini sudah ada beberapa tempat yang sudah terjangkit Pak Ustadz. Jadi saya mau semua warga Ciraos itu mencegah terkena penyakit demam berdarah. Sus, brosurnya? Ini brosur-brosurnya dan di sini sudah lengkap semuanya. Ada tanda-tandanya dan ada juga pencegahannya. Jadi saya minta tolong sekali sama Pak Ustadz. Pak Ustadz tolong sebarkan semua brosur ini kepada semua RT yang ada di sini. Pak Ustadz, ketua RW di sini kan? Iya memang, saya. Ya, nanti saya bagikan ke semua RT. Biar nanti ketua RT-nya yang membagikan ke warganya masing-masing. Terima kasih Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz, bagaimana ya keadaan warga setelah penurunannya rupiah? Bagus, rupiah menurun, real naik. Semua orang bergembira. Iya. Cuma dokter, saya ini kurang enak badan saya meriang, panas, dingin, adem, begitu selalu. Tolong diperiksa ke dokter. Saya periksa dulu ya Pak Ustadz ya sebentar ya. Maaf ya Pak. Matanya dibuka dulu sebentar. Ya. Satu lagi. Ini kayaknya gawat ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, sepertinya Pak Ustadz itu terkena penyakit psikosomatik. Apa itu? Jadi begini Pak Ustadz, psikosomatik itu adalah penyakit di mana orang yang selalu merasa sakit. Ini sangat bahaya Pak Ustadz. Ini seperti penyakit gangguan kejiwaan. Aduh, saya mah sehat dokter. Iya, kalau begitu saya mah sehat. Pak Ustadz yakin? Oh sumpah, saya sehat, saya masih bisa ngopi. Iya. Pak Ustadz tidak mau ada pemeriksaan lebih lanjut lagi? Oh tidak, terima kasih. Sehat saya sumpah. Ya sudah kalau gitu saya permisi Pak Ustadz. Sehat saya mah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Ustadz. Iya. Sehat. Gak bisa sakit. Katanya sih dapat pesangon, tapi cuma dapat 1 bulan gaji. Gaji 1 bulan mah cukup sampai kapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, ada apa sih? Kok kayaknya kalian galau begitu? Kami di PHK, Cek. Bingung mau kerja di mana lagi. Ya mendingan kerja di luar negeri jadi TKW. Enak, bisa ke luar negeri sekalian jalan-jalan. Daripada kerja di pabrik ngapain coba? Banyak polusi, sesak napas, ganggu kesehatan. Kalau di luar negeri ya, kamu tuh kerja cuma 8 jam. Gajinya gede. 2 tahun aja kamu kerja di sana. Pulang ke sini udah bisa beli macem-macem. Yang bener, Cek. Ya bener atuh. Udah banyak warga yang saya berangkatkan ke sana. Dan alhamdulillah sekarang mereka udah hidupnya enak. Saya mau, Cek. Saya juga mau, Cek. Kamu siapin fotokopi KTP, kartu keluarga, sama surat izin dari suami kalau kamu udah menikah. Kalau belum menikah mah minta surat izin dari orang tua juga nggak apa-apa, ya? Iya, Cek. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Iya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dokter, Pak Ustadz masih berani pura-pura sakit gitu nggak ya? Mudah-mudahan sih udah enggak ya. Tapi kalau misalnya emang dia tuh masih berani, tenang aja. Saya masih punya senjata lain buat nakut-nakutin. Harusnya mah kita ngikutin Dadang, mumpung Real kuat. Emangnya Kang Dadang kemana tuh, Kum? Bukan ngikutin kemana perginya, Doi. Tapi mengikuti gayanya. Saya ngikutin begini gayanya, sekarang malah dilarang. Bukan gaya yang seperti itu, tapi gaya hidupnya. Kita tinggal di rumah Kang Dadang. Udah, Doi, udah. Mingkem aja, mingkem. Maksudnya, Udah kenapa, Kum? Nggak usah dijelasin, percuma, nggak ada habis-habisnya. kita invest uang, Ceng. Kum, invest apa? Nih, invest nih, di infus. Suntik dong. Iya, mau. Nggak mau. Ya udah makanya diem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Dan. Wah, kebetulan Ceng. Lemari di rumah kamu besar apa tidak? Ya besar atuh, Dang. Baju saya teh sekarang banyak. Bagus kalau gitu, saya sewa ya. Soalnya buat nyimpen perhiasan, lemari di rumah saya sudah kepenuhan soalnya. Ya. Assalamualaikum, sadayana. Waalaikumsalam. Gelo. Kasian ya, Doi ya. Kasian. Kasihan kenapa? Tahu ah, Doi. Dari dulu udah begini, ya mungkin cuman Desa Cidahu yang begini saja. Istrinya kerja, laki-lakinya nganggur, ngurus rumah dan anak-anak. Seperti dunia terbalik. Ya kalau misalkan kita nggak ngikutin mereka, kita yang dianggap gila. Pasti mereka jadi. Iya, saya yakin hubungan Dedeh sama Bagja pasti sukses. Ya udah, kalau gitu Akang mau pamit dulu. Mangga. Iya, kok pulang? Tenang aja, ntar diatur lagi. Eros, Majum, Bagja mau pamit dulu. Ya. Kok buru-buru? Soalnya pekerjaan di kebun mau diselesain. Ya, kalau gitu Bagja pamit. Permisi, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Dek. Bulan masuk. Banyak bencana, Pak Ustadz. Allah murka. Allah mah tidak pernah murka, Saum. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Cibarengkok longsor. Apa itu karena Allah murka? Itu karena tangan kita sendiri. Susah, senang, tangan kita sendiri yang membuatnya. Kenapa tanah tandus? Kenapa tanah longsor? Karena kita tidak lagi menghargai tanah. Kita tidak lagi memperlakukan tanah sebagaimana mestinya. Waktunya sudah masuk. Azan? Iya, Pak Ustadz.
Sepi benar nih toko. Iya Bu, dari tadi teh nggak ada yang beli. Tiap hari toko sepi. Kita lihat seminggu lagi. Kalau masih begini terus, terpaksa kamu dirumahkan saja dulu. Dipecat Bu? Dirumahkan sementara. Dede cantik. Emak ngenalin Dede sama laki-laki lain. Namanya Bagja. Laki-laki di mana-mana sama aja. Cuma main-main. Iseng.